kehalalan itu bisa menjamin dari kesehatannya, ketenangannya, keamanannya, mana kan? Iya. Nah, apalagi kalau sekiranya dia konsep halal, jadi kan biro perjalanannya itu sudah ini ya, sudah siapin. Jam sholat harus sholat, kemudian tempatnya di mana udah dibawa. Karena sertifikasi halal itu termasuk proses, Mbak. Iya kan, diaudit juga. Iya, barang-barangnya, peralatannya, kan semua lingkungannya, environment-nya juga. Bener. Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Proaxiers, kembali lagi kita di sini di Proaxi Podcast Series ya. Hari ini seru nih, kayak kita kembali lagi ke studio, edisi studio lesehan. Ini settingnya lesehan ini dengan tamu salah satu selebriti juga ini. Selebriti belum dapat apa mentalnya ya? Ya iyalah, kan selebriti. Oh, selebriti. Iya, Oke. ini mbak saya nih. Kenalnya Ini teman saya. Ini mbak saya. Kan nggak dianggap nih kayaknya. Ya kayak enak aja, Bang. Iya. Sebenarnya guys, Sambas udah saya kenal lama banget. Iya, lama. Cuman baru ketemu sekarang. Gue sudah ketemu sekarang apa? Maksudnya karena dari kemarin-kemarin gak dikasih kesempatan sih. Pengen Masa? Iya. Masa sih? Iya. Kami malah ngundang-ngundang nggak ini. Enggak. Susah nyari jadwal. Saya sering nengok di sini. Padahal saya tahu dia bagus banget kan. Weh. Dan lucunya juga kan dulu tuh kayaknya agak-agak orangnya agak serius gitu. Serius? Kok bisa ya bawa acara ini ya? Wah, ngeri nih Sambas nih diam-diam nyimpan bakat ya. Woi. Iya guys, keren guys. Iya. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak dokter Teti. Sambas, dokter Sambas. Pakarnya wisata halal. Woi. Sebelah saya pun masih doain ya guys. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi. Jadi apa? Jadi apa sih Mbak? Kalau di dokter itu, abis dokter biasanya kalau di dosen itu kepangkatan tertinggi, bukan kepangkatan ya? Yang paling agak di karir katanya sih ya. Karir tertingginya. Karir dosen tuh apa sih? Kan nggak mungkin direktur kan? Iya. Kalau data Panglima lah gitu. Panglima, bukan kopral, bukan letkol. Ya, pokoknya udah tahu semua lah udah ngomongnya. Jenderal lah ya, minimal jenderal ya. Jenderal, bukan jenderal. Amin. Sama juga. Amin. Kayaknya Sambas ya duluan ya. Amin, insya Allah. Di mana-mana aja Mbak. Kita ikut-ikut aja, namanya rezeki ya. Biasanya ikut-ikut tolongnya duluan pula ya. Iya bisa jadi. Kan karena dia serius kan? Iya. Lebih fokus ya. Enggak juga sih. Mana ada. Mbak, sibuk apa sekarang Mbak? Gimana sibuk sekarang? Kalau saat ini kan sebagai dosen ya, banyak sih. Apalagi kalau sekarang ini kayaknya mahasiswa pada ngajar UKT ya, takut bayar UKT, terus mau sedang meja hijau ya kan, pokoknya ngejar deadline lah pokoknya. Ngejar deadline. Itu yang di kampus ya. Satu lagi beda kan sama dosen zaman dulu ya. Iya. Dosen zaman dulu kayaknya ngajarnya udah nggak tuntut yang tridharma itu tidak terlalu kali ya kan. Iya. Tapi tetap ada loh. Tetap ada, tapi nggak saya kayak sekarang ini kayaknya. Ya, tarik dulu. Harus sini. Iya gitu. Jadi itu juga sibuk ya, tridharma perguruan tinggi. Kemudian juga ya asesor juga. Woi, asesor. Iya. Kenalin, Mbak dokter tadi asesor. Ya. Asesor. Kami nggak pernah diajak. Gantian. Jangan percaya ya. Saya soalnya Gantian. ngajak Sambas untuk ikut karena saya yakin. Masa sih? Mana ada? Enggak. Udah ditawarin. Ya kan? Iya. Jadi asesor dan karena kebetulan disertasi saya wisata halal. Jadi
penelitian kita sekarang ke sana-sana. Dan sekarang kami juga itu. Salah satu BUMN sedang membuat percobaan tentang wisata halal. Seru ya Mbak. Mau diterapkan di dalam satu. Di mana? Di Medan juga atau di Medan? Di Medan. Cuman belum bisa dipublish ya, karena belum tentu juga disetujui. Disetujui lah. Kami doakan, Nanti kalau udah disetujui, kami jadi media partnernya ya. Oh iyalah. Ya betul. Pasti. Iya, betul sih. Soalnya Doakan proaksi ya. Banyak banget itu nanti yang bakal jadi media partnernya. Soalnya sama agak gila-gila ke apa ya? Halal-halalan lah gitu. Iya, kita juga sekarang ini juga kalau kita lihat, kami observasi juga kan kebanyakan yang dari luar itu malah mencari wisata halal, Mbak. Iya, benar ya? Dan lucunya lagi, waktu saya artinya halal itu bukan hanya untuk muslim aja kan, Mbak? Bukan ya? Karena kan higienis ya. Ya, itu dia tuh. Lebih terjam waktu zaman Covid kemarin di Amerika tuh orang kan pada antri belanja di toko. Iya, toko halal. Yang dianggap yang minta ampun panjangnya itu kan, itu kan berarti kehalalnya itu bisa menjamin dari kesehatannya, ketenangannya, keamanannya, kenyamanan kan. Iya. Nah, apalagi kan dulu kan waktu kalau mau terhindar dari Covid, jaga makanan, jaga makanan, harus semua higienis gitu kan ya. Boleh dikatakan sama ya dengan yang namanya halal itu. Iya, jadi halal itu bukan hanya bersih aja, tapi memang bersih, suci, sehat. Sehat. Iya. Dan itu dia kuncinya. Makanya kenapa juga banyak ini. Nah, lucunya lagi waktu saya buat survei nih ya kan, saya tuh ke Bali. Saya tuh survei kan di 4 provinsi. Jadi saya ke Bali sama Lombok. Kalau Lombok adalah kita tahu dia pemenang ya. Oh iyalah, memang apa ya? Memang daerahnya kan daerah 1000 masjid. Iya. Dia kan dikatakan sebagai 1000 masjid. Jadi betul. Muslim banyak di sana. Jadi cara hidupnya waktu kemana-mana tuh udah lebih ini ya, lebih religius lah. Ada tempat-tempat lain. Makanya di 2015 atau 2016 kan mereka menang berkali-kali kan. Iya. Menjadi wisata halal dunia. Beda waktu saya ke Bali. Bali itu kan udah tahu nih penduduk Bali kan mayoritas kan non Muslim. Tapi para pengusahanya itu sangat care banget dengan yang namanya makanan halal. Jadi pelaku bisnis ya. Jadi tuh waktu saya datang ke sana saya tuh diundang. Waktu mereka tuh para pelaku usahanya mau masak dikasih halal. Jadi itu katanya setiap bulan itu lebih banyak daripada yang banyak mayoritas Muslim di tempat perjalanannya. Itu Bali. Ini ya, aneh juga ya. Aneh, makanya paling banyak. Terus kesadaran masyarakatnya itu, kenapa? Mereka kan sadar nih, Bali itu kan PAD-nya banyak dari wisata, pastilah. Wisata. Dari yang dulu. Orang Indonesia banyakan Muslim. Kalau sekiranya mereka nggak ke sana, siapa yang mau membeli? Betul, benar. Itu kayaknya Bali itu lebih sadar daripada yang lainnya. Iya. Kalau yang lainnya sadar tuh karena ada Muslim udah biasa kan, tapi kalau Bali itu tinggi. Dan ketika saya mau ini Sambas, kan ingin nginep nih di hotel yang bersertifikat halal lah ya, maksudnya yang semua restorannya halal terjamin gitu. Saya tuh harus di Bali seminggu lagi. Jadi seminggu di waktu mau ke sana seminggu nggak dapat. Jadi ketika ada berapa hari, udah mau hampir seminggu, saya baru dapat hotel yang punya sertifikat halal. Bayangin aja restoran coba. Wow. Kan itu ya amazing banget dia banget maksudnya. Itu Bali loh. Iya, seru kan? Seru. Jadi itu kalau sekiranya kita bilang itu suatu mereka MUI-nya itu ada olimpiade halal ya. Jadi kementerian itu mengadakan itu apa aja Mbak yang diperlombakan di olimpiade? Kalau di olimpiade itu untuk anak SMA. Nah, jadi untuk anak SMA jadi katanya waktu diumumkan berapa hari itu siswanya udah banyak banget yang ikut. Banyak Muslim. Iya ya. Sebenarnya itu kan belum ada di tempat lain. Benar. Gimana kalau kita buat di Medan ini? Iya, memang harus. Medan kan kalau sekarang kan jadi hub. Iya kan, jadi hub wisata kan. Bisa ke Aceh, Padang, semua kan bisa ke Samosir, ke Malaysia. Kan dekat. Di luar negeri. Dekat. Kan
prospek kan. Iya, Jadi memang itu, harus sih sebetulnya Medan juga harus lah harus punya. kan. Makanya itu saya bilang kalau sebenarnya Ini dengan Pemko Medan nanti atau dengan Sumatera Utara? kalau nanti rencananya masih Pemko Medan itu apa? BUMN dulu. Oh, BUMN. Jadi kerjasama sama Pemko sih kan Iya, beliau yang iyalah punya. inisiasinya kan harus dari pemerintah juga kan Pemerintah Pak ya. juga gitu kan. Makanya kita belum berani ekspor. Benar. Karena masih ini kan konsep kan. Iya. Jadi kita pengen tahu. Nah itu jadi seringkali dan itu kan Sambas ketika saya bilang, aduh wisatawan, nah ibu-ibu pengajian nih. Iya, itu Ibu bisa pengajian kan ngeramein. pengen wisata yang alam tuh kayak mana? Waktu saya bilang, ibu-ibu kalau pengajian kadang-kadang lupa sholat kan. Iya, Gak diingetin. iya memang. Nah kalau di wisata halal Ya, itu, ya wajar Mbak, nggak ini kadang-kadang kan tempatnya nggak ada. ya sulit sholat tempat tuh. Ya Jadi kalau ada pun kadang-kadang kecil, sempit, jauh lah. jauh. Dari tempat wisata kan. Hmm. Nah itu jadi kalau sekiranya dia konsep halal, jadi kan biro perjalanannya itu Sudah ini ya, musuh. sudah siapin. Nah, jam sholat harus oke, sholat, oke. kemudian tempatnya di mana udah dibawa, makan benar, harus benar, di benar. tempat yang halal. Iya. Kemudian apalagi kalau mau pergi-pergi pun kan biasa kan, kalau di tempat-tempat tertentu pantai-pantainya kadang-kadang agak seronok. Iya sih, benar. Sementara Ya itu tempatnya kan kita juga harus siapin yang laki-laki apa nggak dress pasti code, pakai nya lah. mudahan, kan gitu. Dress code-nya juga harus sudah apa ya, sudah halal juga ya. Iya harus nggak boleh lah gitu yang agak-agak kayak mana. kayak mana maksudnya? Mana gitu lah. Karena Pokoknya mereka kayak mana tahu, gitu ya. Terus hotelnya. Hotelnya ya. Nah jadi dari kan kadang-kadang kan di hotel tuh pakainya gimana. Iya, betul. Lo kan tahu lah gimana. Iya, kan? pokoknya tahu lah kalau itu. Nah, terus dia tuh kadang-kadang kalau sekiranya di hotel-hotel kayak gitu, siapa aja nggak suami istri bisa diterima. Oh iya juga ya. Kan? Nah kalau konsep hotel yang berapa ya bersyariat atau bersertifikat Islam itu Pokoknya kayak halal lah Islam, gitu. boleh. Oke. KTP tunjuk. Nah kalau di hotel kan memang punya standar lah ya Mbak ya. Nah di tempat lain gimana Mbak? Kalau di wisata itu kan sebenarnya ada 6 ya. Ada 6 unsur ya. Oke. Itu tadi di hotel. Hotel. Nah, tadi biro perjalanan loh ya. Jadi biro perjalanan. perjalanan itu harus mengikuti nilai-nilai Islami. Syariah lah, prinsip ya. syariah. Jadi mereka harus menyusun, mengatur tempat kemana, makan kemana. Satu lagi spa atau terapis. Oh. Kan orang jalan-jalan kan kadang-kadang suka Yalah untuk mau pijit kusuk-kusuk. kan? Apa namanya luluran Nah, gitu ya. nanti Wih seru juga ya. takutnya nanti yang cewek ke cowok. Yang Bisa cowok jadi ke sih. cewek. Bisa jadi kan. Bisa, Buktinya banyak bisa. waktu semalam saya harus bilang, "Coba, saya minta ya, kok bisa yang Oh, Itu kan oke. Nggak boleh lah. Boleh. Jadi Oke. ruangannya dipisah. Kalau saya ini kemarin saya kan masak di tempat solo tempat ini gabung. Tempat saya sini dulu pada saat Tapi kan harusnya disekat. sekat. Tapi kan waktu tempat naik tangganya itu kan baru. Oh iya ya, iya betul. Sementara kita kan nggak boleh senggol-senggolan. Mana kita kadang-kadang udah agak roknya ternaik sih. Iya kan dia kan harus ada jalan yang untuk Pisahkan, laki-laki, harusnya perempuan harusnya dipisahkan. Iya. Kalau tempat yang kita selama ini datang kan belum ada yang kayak gitu. Terus pakainya kan kadang-kadang Iyalah, kan iya, nggak benar, boleh benar. yang kayak itu. Terus rempah-rempahnya juga Oh iya ya, kan rempah-rempah kadang untuk dibuat di kusutnya. mana, siapa bagian mana, diolah bagi seperti apa kan? Itu Oh. kan semua harus terkonsep Islami. Oke. Terus nanti misalnya truk minyak apa gitu kan? Iya, Tahu. minyaknya. Nah, Kadang kita nggak tahu nggak mereknya apa. nah ini nih. Jadi di kadang-kadang kan ada kuas tuh untuk entah kita untuk kadang-kadang kan waktu di situ kita kan ada minta luluran misalnya. Bener. Itu kuas itu kan memang terbuat dari yang Tidak halal ya. Oh. Oke. Nah, itu Paham. Nah, jadi Seru nih. Iya, makanya jadi Seru. makanya konsep hal itu kan higienis semua kan. Untuk kalau Lagi, di Mbak? spa, Ya, spa. 3 ya kan. Terus tour guide. Tour guide sudah tadi. Tour guide belum. Oh tadi ini ya biro perjalanannya ya. Perjalanan tour guide itu harus menguasai tentang nilai prinsip syariah lah ya. Jadi mereka pun harus berpakaian untuk yang ada muslim, cewek, cowok. Jadi nggak bisa ini walaupun cantik atau gantengnya nggak boleh yang seperti
cewek cowok. Dia punya Terus, pemahaman tentang konsep halal. hukum Islam juga lah ya Mbak ya. Bisa membawa kemana ke tempat-tempat yang juga halal lah ya gitu. Iya. Atau mereka kan kadang-kadang nggak mikir yang kayak gitu juga kan. Enggak lah. Mau makan, bawa sana. Bawa. Souvenir. Iya. Seperti itu kan. Nanti tarik-tarikan lagi kayak gitu ya kan. Terus nanti ujung-ujungnya pas bawa barangnya sebenarnya kan kan gimana gitu. Iya, seru. Terus nanti tuh atau beli makanan, kue. Iya. Itu guide itu berperan penting. Berarti dia harus tahu medan. Dan juga tahu tentang syariat-syariat yang sebenarnya ya, syariat Islam lah pasti. Iya, pasti di sana. Jadi makanya kalau kita sebagai wisatawan kan sangat amat nyaman. Safety lah ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di wisata halal itu kan mesti 4 ya. Tapi ini mau saya tahu. Sebenarnya kan wisata halal itu dia kita tuh sebagai muslim tidak melepas setiap hari kewajiban kita sebagai muslim tuh sholat. Jangan gara-gara jalan-jalan lupa sholat. Biasanya gitu. Ya kan. Terus kadang-kadang kalau kita jalan-jalan banyak duit, nanti ada orang minta-minta di sana, kita cuek. Kayak gitu terus dipikirin. Kalau bisa. Atau yang ini untuk apa ya? Kita misalnya mau apa namanya Mbak? Gitu. Yang di kotak-kotak itu kotak amal. Ya kan. Infak. Terus jalan duit kantong banyak. Terus masuk masjid, masukin kotak. Itu termasuk dalam pemikiran maksudnya kalau kita menjalankan wisata. Jadi sebenarnya kan di surat Nuh ada di saya lupa 71 atau 72 dibilang kan itu Allah mewujudkan bumi dengan amparan luas agar manusia menerapkan perjalanan. Ya, untuk jalan-jalan. Jadi wisata itu kan memang ada konsepnya di dalam. Iya, jalan-jalan juga ibadah. Ibadah kan untuk menasab. Tapi jalan-jalan yang ini ya, yang sesuai dengan bukan niat yang baik gitu ya, Mbak ya. Oke. Ya, karena kan rekreasi itu wisata itu kan melakukan perjalanan dengan tujuan tertentu. Ada yang untuk berobat, ada yang untuk memang haji, ataupun healing Mbak, healing. Itu healing lah pasti kan. Iya. Tapi kan konsepnya ada yang tujuannya misalnya berobat, itu termasuk wisata. Iya sih. Ya, benar. Kemudian belajar, kan sambil gitu kan dia mau ikut pelatihan. Iya, seru juga nih buat workshop misalnya kan di apa namanya daerah wisata halal. Wah, seru tuh. Seru, sambil bisa dibayar. Bisa kan? Nah, ada juga yang memang niatnya untuk bisnis. Ya pastilah. Ya, kan? Misalnya ada pertemuan rapat. Ya, meeting. Termasuk yang Azi atau umroh. Itu termasuk. Iya sih. Iya. Jadi kalau sekiranya hal ini kita lakukan sesuai konsep-konsep Islami, nilai-nilai Islami kan. Nah, oke tadi 4 ya. Iya. Satu lagi hotel. Hotel sudah tadi? Hotel udah kita sediain. Oke. Satu lagi itu destinasi wisatanya. Tempatnya. Jadi tempatnya itu kalau kadang-kadang tempat wisata itu kan pantai-pantainya itu kan yang tadi kita bilang itu kan. Nah, jadi sebenarnya di Indonesia tuh sebenarnya kalau wisata halal tuh belum ada yang murni pure. Karena kalau pure berarti kita nggak boleh campuran sama pria. Bener. Berenang kan nggak cuma satu kolam renang. Kalau sekiranya yang 100% itu kan kita nggak boleh. Iya sih. Campur, nggak mungkin disekat bagi 2 aja di sini. Berenangnya kayak mana berenangnya? Di pantai. Ya besar pantai. Itu kalau di pantai kan. Tapi kalau kolam renang misalnya ya kan nggak mungkin dipotong. Kalau kolam mungkin bisa Mbak dibuat jadwalnya. Tapi jarak kalau jarak ya bisa scheduling. Kami dulu gitu juga pernah. Nggak mungkin dibatas kan, jaraknya pendek ini kalau renang kan. Enggak juga kan. Enggak. Kalau misalnya dibagi 2 nggak mungkin. Oh iya nggak mungkin, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ada kok Mbak, dulu kami juga ada sesi nyampur karena kan untuk keluarga, family kan. Nyampur boleh. Misalnya kan gini, kita bawa anak-anak kan. Bawa misalnya orang tua yang apa kan bisa keluarga boleh masuk di situ kan. Nah, jadi kan di apa kan kita kan belum 100%, jadi paling baju renangnya harus tapi kan minimal kita kan harus inisiasi dari awal Mbak, kalau enggak kapan dimulai. Iya, tapi itu tadi saya bilang kayaknya pihak-pihak hotel tuh masih ada ini ya untuk yang khusus itu. Kalau yang khusus yang memang apa kan berat kan karena mereka punya standar sendiri juga kan. Makanya kalau kita butuh juga nih kalau sekiranya
ya guys ya, kita tuh sudah butuh pengusaha-pengusaha muslim yang kaya-kaya itu Untuk support ya. support buat hotel memang yang betul-betul untuk muslim. Iya. Kolam renang juga maksudnya betul-betul yang bersyariat Iya. Islam lah. Atau kita juga butuh kayaknya bukan cuma itu aja sih Mbak. Kita juga butuh misalnya manajer-manajer yang sebetulnya kan prinsip Islam itu kan nggak mengekang. Iya, nggak menekan. Enggak, malah justru lebih fleksibel. Iya. Iya kan? Bahkan kalau di akuntansi kan kalau sekiranya di bank ya kita kan itu kan bunga, tapi kalau sekiranya syariah kan bagi hasil. Bagi hasil. Ya. Kan? Tapi itu nanti bahasannya nanti Mbak. Nanti masalahnya di dalam konsep wisata halal itu termasuk pengusahanya itu harus melakukan transaksi atau keuangan yang konsepnya syariah. Ya, harus transparan. Iya, jadi pengusaha hotelnya, Transparan, restoran, Iya, restoran. Nah, ini Mbak restoran nih. Ayo nih restoran nih. Gimana nih cerita dari kalau restoran kuliner sedap nih. Kuliner kan. Nah, jadi saya tuh kemarin waktu survei di Danau Toba. Oke. Jadi kan dulu tuh pernah ya 2019 ditolak ya wisata halal oleh ditolak Muslim di Sumatera Utara. Jadi Pak Gubernur kena ceritanya kena komplain lah gitu ya kan. Kan itu jadi setelah saya ke Danau Toba nih, ternyata itu bukan tidak suka, tapi mereka belum paham konsepnya. Jadi dikira mereka kan selama ini bisa bebas ya makan yang tidak halal, kan takut mereka nggak boleh misalnya. Terus satu lagi mereka ada jualan itu kan, gara-gara nanti wisata halal nggak boleh jualan. Jadi tutup. Enggak lah. Itu ya, maksudnya yang kayak gitu tuh banyak yang nggak dipahami oleh mereka. Jadi mereka bilang ya boleh aja asal sosialisasi dulu. Benar. Jadi kami pun kan paham. Iya. Jadi kan sebenarnya kalau wisata halal itu sebenarnya kan extended service ya. Jadi layanan fasilitas tambahan. Jadi tapi sebenarnya peruntukan untuk muslim, ya kan. Jadi sebenarnya kalau bagi non muslim ya nggak masalah, kita nggak mengurangin apa yang selamanya ada. Malah kita kan niatnya kan malah membantu kan, membantu ngembangin gitu kan, membantu ngasih misalnya pencerahan kan gitu malah. Jadi kalau restoran ini kan mereka harus bersertifikat halal. Ya, kan itu sedikit banget lah. Iya sih, kalau tengok juga di kayak ya nggak usah jauh-jauh lah, kita di dekat di tetangga kita kayak Malaysia, kayak Singapura kan juga harus bersertifikasi, ya kan Mbak? Iya, sertifikasi halal. Sementara kita untuk meyakinkan orang. Sementara kita kalau di Sumatera Utara itu kamu di Medan lagi kan. Kalau sekiranya apa membuat sertifikat Bu, untuk apa? Orang saya kan Islam. Iya, benar juga ya. Kan? Saya Islam. Itu kan dia tahu orang itu saya Islam. Pakai jilbab misalnya. Itu apa saya perlu sertifikasi halal? Kan tapi bukan itu, karena sertifikasi halal itu termasuk proses Mbak. Iya kan, diaudit juga. Iya, barang-barangnya, peralatannya, kan semua lingkungannya, environment-nya juga. Bener. Halal kan? Nah, jadi itu yang masih minim, yang dikeluhkan oleh, kan kemarin saya pernah ketemu orang Singapura nih. Jadi berkunjung, jadi mereka tuh ke Medan. Terus saya tanya berapa hari, 4 hari, di mana, kemana? Di Medan aja, kenapa nggak ke tempat lain? Iya. Sanksi. Oh gitu ya? Iya, kami nanti di mana kalau sholat rame-rame. Mereka ada 40 orang. Iya. Mesti nggak ada yang besar di tempat ini. Iya. Kedua, makan nggak bisa jamin kok sekiranya. Kalau di Medan kita nggak tahu nih. Iya sih. Kan kalau di jalan kan kita ya jangankan dari luar, kita juga kadang-kadang was-was Mbak. Was-was kan. Nah, lucunya lagi, sebenarnya kan itu yang GoFood delivery itu kan nggak ada logo halal. Masa sih? Mana ada? Kita kan beli cincang. Kalau yang di apa? Ada lah Mbak. Enggak lo coba. Kayak yang resto kitchen kali, yang World Kitchen. Tapi coba sampai lihat nanti di GoFood atau nggak harus lihat, udah masuk GoFood aja sih, delivery online seperti itulah kan. Online food. Kan jarang yang mencantumnya halal, label halal. Kan maksudnya harusnya ada ya. Halal ya. Jadi kita jamin kan. Ya di supermarket aja ada kan? Nah kan ada, tapi di halal coba. Herannya kan anak-anak kita nggak karena itu kan termasuk salah satu hidup Islami. Iya. Berarti harus memang harus ada halal. Iya. Jadi kita nggak klik sana. Soalnya kan sambat, saya pernah kejadian di 2018. Oke. Kita di salah satu hotel di Medan. Saya nggak usah sebutin nama hotelnya. Jadi saya pesan lah salah satu online delivery aplikasi.
teman saya nanya, saya udah nanya juga sama nih. Nah ini halal kan? Iya, iya. Kayaknya halal Bu. Kayaknya halal. Kayaknya Ya, kan nggak mungkin, betul nggak pakai nggak mungkin kan? Iya. Kayaknya halal orang kita cuma Kayaknya. nih. Iya. Tiba-tiba kan kita masuk kamar dia dari bawah nih, makan ada yang makan. Iya. Kayak ini halal. Iyalah, orang saya tuh bilang orang itu. Kau yakin? Bingung saya. Tengoklah model mie-nya. Agak-agak curiga juga nih. Kan ini kan. Iya, iya. Ya, kau yakin kan? Dia ragu. Karena lama dia muntah. Oh, mungkin nggak higienis. Oke. Jadi dia muntah. Ini serius. Sekarang udah almarhum dianya. Sampai saya pernah punya dosen nih. Iya. Jadi dianya muntah. Terus teman saya satu lagi. Ted, kau yakin nggak? Kenapa? Terus aku udah bilang dia jangan makan yang itu. Coba, ya tahu kalau dia jangan yang itu. Harusnya jangan dimakan iya, gitu kan. ya harusnya dia disingkirkan aja lah. Gitu. Udah keluar dari kamar mandi, nyusul dia masuk kamar mandi juga. Ini serius. Jadi abis itu gini, ya Allah, iya jadi, juga ya. Seharusnya dulu yang online segala itu. Ya, artinya gini kan Mbak. Kalau dari cerita Mbak kan bahwa sebetulnya halal apa ya, wisata halal ini halal kan food atau halal ya, konsep halal. Iya, konsep halal ini kan dia terintegrasi ya Mbak. Semua, ya. Iya. Artinya bukan kita itu yang harus semua itu ya kayak di Australia lah ya Mbak ya. Kan itu yang banyak tuh halal, industri halalnya malah banyak. Bersertifikat berlabel. Iya, bersertifikat malah. Kan enggak kan. Banyak banget gitu lah. Itulah saya masuknya. Atau mungkin nanti apa ya, ada satu ya mungkin inisiasi Mbak tuh menjadi jalan tengah antara kan kita konsumen, juga yakin kan Mbak, ada konsumen atau produsen yang memang dia kepengen punya ide kayak gitu kan. Tapi selama ini nggak tahu, oh ada ya kayak gitu. Ya udah kan bisa gabung, join sama-sama. Ditambah lagi dari support dari pemerintah kan harusnya kan keren. Makanya kan kayak pemerintah susah kali mencari pelaku bisnis untuk disertifikasi. Iya kan kalau rame-rame kan bisa lebih murah. Bisa rame-rame kan. Iya. Jadi kalau kemarin yang sebeli, nggak ada nggak halal punya, ada nggak halalnya, ada yang tertulis ada, banyak nggak ada. Iya. Kayak mana ya kayak gini ya. Iya sih, kalau malah yang produk-produk UMKM itu kan kadang-kadang nggak ada label nggak ada label, bukan label apa sih Mbak namanya? Label halal. Logo halal yang dari MUI ya. Dari MUI yang sekarang kayak apa ya? Wayang gitu kan, bagus dulu ada bagus itu. Iya. Jadi itu sayang ya. Jadi kalau kita memang mau wisata halal, jadi tempat yang gitu termasuk minum kan. Dia harus integrated juga lah. Iya, untuk itu. Jadi yang lucunya saya ke Bali. Waktu saya ke Bali, itu kan kita kan nggak ada tulisan halal, kita masuk. Nah, masalahnya penduduk Bali juga kan nggak ngerti ya. Maksudnya yang khas sebenarnya kita tuh halal dari proses, dari tempat, semua dari misalnya nggak boleh ada bubuk di situ, misalnya kan ya. Nah, jadi kita masuklah satu ke restoran. Ini halal Bu, ini halal. Kenapa? Karena dia maksudnya dia bisa ngasih makan ayam. Padahal di situ katanya yang sejenis itu pun ada di situ disediain. Cuma kan mereka nggak ngerti. Padahal pagi-pagi dia bisa jadi untuk konsumen yang kayak gitu kan. Berarti perlu edukasi juga kalau gitu. Nah itulah yang kayak gitu tuh seperti yang perlu diedukasi. Perlu sosialisasi ya kan. Perlu integrasi ke semua. Makanya dipentingkan tour guide yang dia memahami itu dia akan seperti apa? Pasti dia akan menjembatani antara wisatawan dengan ini kan. Penjual tuh kan dari restoran. Jadi dia nggak bawa tempat yang memang ada jual ayam, tapi bukan yang menyediakan ayam yang halal gitu ya. Halal gitu kan. Kemudian juga misalnya minuman juga. Jadi itu gini kan. Jadi saya ada teman yang dari Bali. Bu, kok masuk situ? Iya orang nggak tahu. Iya nggak tahu ya udah halal gitu. Tapi itu tadi maksudnya konsep halal ini kan nggak semua orang juga. Nggak terbatas lah gitu. Iya memang harus ada edukasi ya Mbak. Iya edukasi tuh. Jadi kalau wisata halal itu insya Allah jadi bisa kita sehari-hari juga walaupun kita berwisata. Cara hidup Islami, prinsip-prinsip syariah itu tetap bisa kita lakukan. Makan ibadah. Keren.
Mbak, kami ini masih mau ngobrol lagi, Mbak. Tapi durasi, Mbak. Iya. Durasi. Kayaknya harus nyambung nanti ke episode Lanjut kedua aja. berikutnya, ya kan? Senang kali. Jadi kita nanti ngobrol-ngobrol lagi lebih detail gitu kan, ya kan? Iya. Kira-kira kemana arahnya ya? Bila perlu kita nanti bermita biar kemana-mana ya, atau Bisa. tahu mau kemana-mana aja. Ya Iya kan? bisa sekalian promo kan di sini. Promot, iya, ya kan? Boleh. Lebih enak kayak gini promonya. Santai langsung dapat. Iya. Iya kan? Ibu-ibu pengajian kalau ada yang mau. Ya sini hubungi. Serta Lala, jangan lupa ya hubungi. Sini. Nanti ya. Aduh. Oke. Amin insyaallah. Amin. Ya, baik, makasih banyak ya, Mbak ya, untuk insight-nya hari ini. Ya, Keren. makasih juga. Keren. Memang kalau artis selebriti Dan beda. saya itu masuknya artis dalam membuat artikel. Iya ya. Baik. Demikian Proaksiar semua, seru nih hari ini podcast kita di episode kali ini. Seneng banget ngobrol bareng sama Mbak Teti, Mbak saya ini. Terima Keren. kasih. Ya, keren. So jangan lupa like, subscribe, komen ya, yang positif-positif, ide-ide apa yang bisa kita buat untuk di edisi berikutnya ya. Jangan lupa itu ya semuanya. Di komen. Jangan lupa share juga biar rame follower. Subscribernya juga, sorry. Baik, dengan demikian kami pamit mundur diri. Sampai jumpa di Proaksi Podcast series berikutnya. Ya, sampai jumpa. Stay sharp, stay cool, stay shine. Bye.